Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas tentang ahlu sunnah wal jamaah dan Nahdlatul Ulama. Nanti saya akan menjelaskan tentang masalah beberapa pengertian yang ada di ahlu sunnah wal jamaah dan berdirinya Nahdlatul Ulama. Sebelum saya menjelaskan tentang masalah ahlu sunnah wal jamaah, sedikit saya jelaskan tentang Nahdlatul Ulama. Berdirinya Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Pertama kali Nahdlatul Ulama itu adalah di Indonesia. Ini yaitu sebuah Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia yang didirikan oleh para ulama-ulama pesantren, yaitu tepatnya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah dan ketepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, yaitu di Surabaya. Adapun para pendiri-pendirinya Nahdlatul Ulama itu diantaranya adalah satu, yang pertama itu adalah Kyai Haji Hasyim Asy'ari, mendapatkan restu dari gurunya yaitu Syekhona Khalil dari Bangkalan, Madura. Terus juga dibantu oleh Kyai Haji Wahab Hasbullah, ada juga Kyai Haji Bishri Samsuri, Kyai Haji Nawawi Sidogiri, Kyai Haji Ridwan Abdullah dan lain-lain. Terus adapun tujuan untuk berdirinya Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham ahli sunnah wal jamaah, yang mengikuti salah satu dari mazhab 4 yang terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Adapun dasar-dasar dalam faham keagamaan Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaan pada sumber ajaran agama Islam, ada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ya. Terus yang kedua yaitu dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, yaitu sumbernya dari Al-Quran, As-Sunnah, terus juga para ijma', perkumpulan para ulama, dan Al-Qiyas. Menafsirkan Islam dari sumber-sumber di atas maksudnya Nahdlatul Ulama mengikuti faham ahlu sunnah wal jamaah dan menggunakan jalan pendekatan al-madhab, para madhab para ulama-ulama terdahulu. Itu adalah sebagai ijma', kumpulan para ulama. Adapun jalan pendekatan dalam madhab yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, yaitu yang pertama di bidang akidah. Ya, di bidang akidah mengikuti ahlu sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu adalah di bidang akidah. Terus yang kedua di bidang fikih mengikuti jalan pendekatan madhab, salah satu dari madhab Abu Hanifah, An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu adalah berbentuk pada dalam hukum syar'i, yaitu
bidang fikih. Adapun yang ketiga yaitu di bidang tasawuf. Di bidang tasawuf mengikuti antara lain yaitu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta imam-imam yang lainnya. Sebagai rujukan, sebagai pedoman ya untuk pemahaman-pemahaman terkait yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah dan juga NU. Itu adalah mengikuti ada beberapa mazhab yang tadi, ada dalam bidang akidah, ada fikih, ada juga tasawuf. Sekarang masuk pada pembahasan tentang masalah asal usul sebuah aswaja yang disampaikan an Abdullah bin Umar Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bani Israil tafarraqat ala thnataini wa sab'ina millatan wa tafriqat ummati ala thalath wa sab'ina millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan qalu wa man hiya ya Rasulullah qala ma ana alaihi wa ashabi. Asal usul adalah aswaja, bahwasanya nanti itu ada diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umat Bani Israel nanti akan terpecah belah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang akan nantinya selamat. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Itu adalah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Adapun asal usul istilah aswaja ini didawahkan oleh qala Ibnu Abbas fi qouli ta'ala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, surah Al-Imran. Fa ammal ladzina byaddat wujuhum fa ahlus sunnah wal jamaah wa ulul ilmi wa ammal ladzina swaddat wujuhum fa ahlul bid'ah wad dhalalah. Usul i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan firman Allah pada hari yang waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Jelaskan dalam surah Al-Imran ayat 106. Adapun orang yang wajahnya putih berseri adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajahnya putih bersih ya, itu nantinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang di situ wajah berseri itu adalah maksudnya wajah putih itu adalah penuh dengan suatu keilmuan dan para pengikut mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah dan menjalankan sebuah apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ajaran-ajaran dari Allah yang diajarkan melalui dari Rasulullah, bentuk-bentuk akidah, bentuk fikih ataupun bentuk ubudiyah, amalan-amalan ibadah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga apa? Rasulullah itu sudah mendeskripsikan bahwasanya nantinya itu akan terpecah menjadi 70 golongan. Di antaranya yang 73 golongan itu adalah dari Islam. Satu yang selamat yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Terus adapun kategori yang kedua, jadi wa ammal ladzina swaddat wujuhum fa ahlul bid'ah wad dhalalah. Sedangkan orang-orang yang wajahnya hitam muram adalah pengikut bid'ah dan kesesatan. Nah, itu adalah syarah Sunnah wal Jamaah. Terus adapun makna istilah Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah
Ahlun yang mana bermakna ahlul bait, keluarga dalam rumah tangga. Ahlus sunnah, pengikut sunnah, apa yang sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ahlul jannah, ya, ahlul jannah itu adalah penduduk surga. Adapun makna, ya, jadi, makna sunnah menurut bahasa, jadi al-sunnah wal jamaah, jadi makna dari as-sunnah sendiri karena ma'udifa min qaulin, ya, au fi'lin au akhwalin au takririn ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama itu adalah as-sunnah. As-sunnah itu adalah menurut bahasa jejak dan langkah, jejak dan langkah apa yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun secara syar'i, jejak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pijakan dalam agama yang pernah ditempuh oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang, ya, atau orang yang menjadi panutan dalam agama, seperti diantaranya itu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah yang selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengingkari, selalu taat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, selalu mengikuti para sahabat-sahabat, di antaranya Khulafaur Rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Secara urfi, tradisi, ajaran yang dilalui oleh seorang panutan dalam agama seperti nabi ataupun wali. Jadi para anbiya, orang terdahulu, nenek moyang kita. Jadi secara urfi, tradisi yang sudah dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai pada di atasnya yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan juga para wali, kekasih Allah, waliyun min auliya illahi ta'ala, seorang kekasihnya Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Para wali ini menjalankan apa yang sudah menjadikan tuntunan-tuntunan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikaji dalam risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, makna al-jamaah wal jama'u mattafaqu alaihi ashabu Rasulillah fi khilafatil a'immatil arba'ah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin rahmatullahi alaihim ajma'in. Al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi pada masa khulafa'ur rasyidin yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada mereka semuanya sampai pada kita semuanya, yaitu para tabi'in. Jadi karena ada sekte di masanya Rasulullah dan diikuti para sahabat. Dari sahabat bawahnya lagi ada istilahnya tabi'in, para pengikutnya, di bawahnya lagi tabi'in, di bawahnya lagi yaitu al-ulama. Makanya ada istilahnya dalam al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Makna al-jamaah, menjaga kekompakan, kebersamaan, ya, dan kolektivitas. Balikan dari kata al-furqah, golongan yang terpecah. Ya. Jamaah itu gerombolan.
kebersamaan, menjaga kekompakan, ya, terus juga kolektivitas, selalu berpegang teguh. Adapun kebalikannya itu adalah al-firqah. Jadi kata al-furqah, golongan yang terpecah belah. Jadi ada yang golongan-golongan yang terpecah belah. Karena kita dalam mengikuti Rasulullah Muhammad SAW menjaga jangan sampai khususnya pada ajaran dalam Islam kita tidak diperkenankan untuk berpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Dikatakan al-jamaah karena golongan ini selalu memelihara kekompakan, kebersamaan, dan kolektivitas terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pandangan di kalangan sesama mereka, perbedaan tersebut tidak sampai mengkafirkan ataupun membid'ahkan dan memfasikkan orang yang berbeda di antara sesama ahli sunnah wal jamaah. Tidak sampai di antaranya menjelekkan antaranya satu dengan yang lainnya, tidak mengkafirkan dengan orang yang sesama, khususnya pada orang-orang sesama Islam, dan tidak membid'ahkan. Jadi jamaah itu dengan adanya tabayun, kalau seandainya ada suatu perbedaan dan lain sebagainya, perlu ada sebuah klarifikasi. Makanya ulama-ulama, pendapat-pendapat para madhab dan lain sebagainya itu adalah sebagai pedoman. Dan ada pendapatnya ulama satu, ulama satunya lagi, ulamanya satu lagi, pasti ada perbedaan, tapi tidak menjadikan suatu perpecahan di antaranya ulama satu dengan ulama yang lainnya. Seperti saya contohkan, ulama-ulama Imamuna Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Malik, ada Imam Hanafi dan lain sebagainya. Antaranya guru dengan murid, murid dengan guru dan lain sebagainya. Meskipun adanya suatu perbedaan, tapi di antara keduanya saling menghormati di antara keilmuannya. Itu makanya kita selalu menjaga suatu kekompakan. NU seringkali menjaga suatu kekompakan. Kumpul-kumpul, ada kelompok tahlilan yang selalu di dalamnya kita melantunkan kalimat La ilaha illallah. Man min qawli la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu adalah sudah menjadikan tahlil itu adalah min kalimah la ilaha illallah. Kita melafazkan kalimah la ilaha illallah. Tidak ada kata lain, tidak ada aktivitas lain kecuali kalimah la ilaha illallah. Karena kita nantinya semoga saja kita menjadikan ahlul jannah. Orang yang min ahlul jannah itu adalah orang yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada juga istilahnya itu mengikuti ijma' dan ulama. Ini Ibnu Umar qala Rasulullah SAW inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadda lan nar. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Pertolongan Allah selalu berjamaah, ya, bersama jamaah. Dan barang siapa yang selalu mengucilkan dari diri jamaah, maka ia mengucilkan dirinya di neraka. Nauzubillah min. Semoga kita selalu berpedoman, berpegang teguh pada ahli sunnah wal jamaah, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Kita tetap secara berjamaah, kekompakan dan lain sebagainya, sehingga kita nanti bersama dengan para ulama, para ulama-ulama terdahulu dan para sahabat dan juga pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita nanti bersama-sama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi